Bang Marcel, kemarin sempat dipertemukan sama beberapa mungkin praktisi atau paranormal atau mungkin yang biasa Bang Marcel sebut dukun, gimana Bang? Rame juga kan di media sosial kayak dipertemukan dengan Roy Kiyoshi, Kiprana dan lain-lain. Gimana sih Bang experience-nya mungkin? Ya kalau sama Kiprana sama Roy Kiyoshi mas saya kenal lama. Ya sesama penghibur, dia jujur, mereka jujur hanya hiburan. Jadi saya pribadi nggak mau bermasalah. Yang bermasalah itu kan yang merugikan masyarakat Indonesia, yang jual ujung-ujungnya kayak bikin konten hiburan yang udah ketahuan settingan, terus di bawahnya malah jual pengobatan dan itu berbayar puluhan juta, itu kan yang bermasalah. Gitu. Kalau untuk yang nggak merugikan masyarakat Indonesia, saya berteman baik, walaupun mereka bikin kontennya hiburan alias settingan doang. Ya nggak masalah, namanya hiburan, semuanya bohongan. Gitu. Sempat juga ketemu Mas Roy Kiyoshi dan ditanyakan, jadi Mas Marcel percaya nggak dia indigo? Mas Marcel sendiri gimana sih jawabannya mungkin pada saat waktu itu? Jawaban sesuai kayak yang waktu itu. Kalau untuk indigo ya saya nggak percaya indigo yang bisa ngelihat jin-jinan. Ya kayak gitu sih. Kalau untuk indigo aslinya ya menurut saya adalah ya orang-orang dengan kelebihan yang memang gift, yang udah tidak seperti orang umumnya kayak bisa mengingat 100 nama dalam 1 menit, bisa mengingat 1000 angka gitu, atau bisa menghafal Al-Quran misalkan dalam waktu berapa bulan doang gitu gitu. Sempat disomasi juga sama beberapa orang kemarin di Polres Jakarta Selatan, ya kan, sampai mungkin ada tantangan untuk adu tembak segala lah. Bang Marcel sendiri menanggapi seperti apa sih Bang? Adu tembak? Sempat ngeliat videonya nggak? Itu mah soalnya yang kayak gitu-gitu udah banyak dari dulu. Dulu ada juga tuh yang katanya pemburu hantu ngakunya kebal tembak. Tapi nyatanya pas dia akhirnya pembuktian buat video, dar nembak kakinya sendiri, bolong, berdarah. Lah, yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya kayak dulu pas sebelum saya ketemu sama pemburu hantu itu ya, itu kan saya udah berusaha untuk ngatur izin ke polisi-polisi. Boleh nggak nih saya minjem pistol polisi untuk saya tembakin ke mereka? Nyatanya di Indonesia nggak boleh. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh nggak bakal diizinin juga sama hukum Indonesia. Mereka menggiring opini untuk seolah-olah saya takut, padahal hukum Indonesia tidak membolehkan penggunaan airsoft gun, penggunaan air gun, ataupun penggunaan senjata api untuk ditembakkan ke manusia secara sengaja. Itu nggak boleh. Jadi yang kayak gitu-gitu ya saya diemin aja lah. Mungkin memang dia lagi nyari panggung aja. Nah, tapi tanggapan kamu kemarin dilaporin gimana Pak? Apa? Tanggapan kamu kemarin dilaporin oleh beberapa pihak itu santai aja atau? Ya, kalau tanggapan saya kenapa dilaporin ya mungkin Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan kalau dukun itu tidak bisa dipercaya. Ya buktinya kalau dukun bermasalah ke polisi, bukan ke pakai main dukun ya. Kan Allah mau memperlihatkan itu. Mereka kalau nggak salah saya baca mereka melaporkan itu karena ngakunya jobnya sepi. Nah ini kan membuktikan bahwa dukun nggak ada tuh bisa penglaris persugihan. Kalau dukun bisa penglaris, kenapa mereka keluar-keluar ketika jobnya sepi? Pakai aja penglaris harusnya. Iya kan? Kalau misalkan ada ilmu penglaris beneran. Nah itu mungkin Allah Azza wa Jalla lewat kejadian ini ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya dukun adalah manusia biasa. Maka dari itu jangan percaya dukun. Percayanya adalah Allah Azza wa Jalla. Percaya kembali ke agama masing-masing dan Tuhan masing-masing. Gitu. Oke, Bang, cuman mungkin udah berapa surat atau mungkin udah berapa laporan sih yang lo terima sendiri dengan adanya kasus banyak ini? Kayaknya ada juga banyak yang ngelaporin. Udah sempat nerima surat somasi atau mungkin panggilan polisi atau polisi lo? Nggak pernah ada. Sampai saat ini tidak pernah ada karena deliknya nggak masuk juga ke pasal. Ya kan siapapun bisa membuat laporan, ya kan? Ya siapapun di dunia ini juga bebas buat laporan. Tapi kan polisi selidiki lagi nanti masuk nggak deliknya. Ketika masuk ke pasal baru dikasih surat panggilan. Sampai saat ini tidak ada surat panggilan sama sekali dari polisi. Dan itu berarti ya laporannya ya tidak masuk delik alias dipaksakan doang. Kayaknya Bang selama ini dapat ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak gak sih Bang? Kalau ancaman saya nggak tahu ya, nggak terlalu memperlihatkan, nggak terlalu ngelihat karena saking banyaknya orang masyarakat Indonesia yang mensupport saya mungkin ya. Jadi nggak kebaca juga DM dan yang kayak gitu-gitu. Karena ketindih sama yang mensupport sih. Tapi kamu gimana akhirnya bisa sampai sekarang so viral ini, karirnya makin bagus gitu, gimana sendiri? Ya alhamdulillah sih, saya kayak merasa diberikan tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan yang Allah udah titipkan agar didengar lagi lebih banyak oleh masyarakat Indonesia gitu. Oke.
Bang, kemarin Persatuan Dukun Serigala itu juga mengatakan bahwa sebenarnya dukun ini dilindungi undang-undang, Bang. Nah itu gimana? Dukun dilindungi undang-undang tuh undang-undang yang mana yang melindungi? Bahkan di pasal 545, catat ini ya, pasal 545 sampai 547 itu pelarangan tentang perdukunan. Lihat sendiri, cek di media sosial ya teman-teman yang nggak tahu pasal 545 KUHP, pasal 546 KUHP dan pasal 547 KUHP itu pelarangan tentang praktek perdukunan seperti jual jimat, bawa jimat ketika jadi saksi dan sebagainya, kayak ngeramal itu